Oke. Valkyrie guys. Si cantik mau terbang nih guys. Hit. No. Nah, kita coba balikin guys. Tuh. Terbang baru ngomong. Kita refreshing bareng Valkyrie. Let's go. Mau Valkyrie jalan-jalan guys. Oke guys, kita nongki di sini ya. Semi outdoor, tempat enak. Dekat rumah gua. Jangan deket-deket. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, udah lama gua nggak ngonten sama satu satwa ini yang paling apa ya, dibilang gagah bisa, tapi dia adalah seekor betina. Dia adalah king atau queen of the sky. Siapa lagi kalau bukan Valkyrie guys? Sabus Valkyrie, mana Valkyrie? Masih di kandang karena udah banyak banget yang nanya juga sih. Gue banyak sih ya yang nanya semua tentang binatang gue, banyak mau ano, mau naya, mau burung unta, mau merak, mau rusa, selain Esanjinora Teno apalagi gitu ya. Cuman bosan lah guys kalau misalkan harimau terus, kita cari konten lain nih. Di penangkaran ini kan gak cuma harimau, ada juga Valkyrie. Gue mau update nih tentang Valkyrie ya guys ya. Koncesan udah kemarin kan, terus rusa, merak, burung unta juga udah pas 17-an lomba tuh mereka lomba makan. Sekarang kita Valkyrie guys. Sekarang kayak gimana kabarnya? Terus kita latihan terbang lagi guys, karena burung elangnya ini tuh moltingnya atau ganti bulunya itu cukup lama, jadi dia terbangnya nggak bisa jauh-jauh. Akhirnya kalau lagi nggak bisa terbang karena bulunya ganti gitu ya, itu kita harus istirahatin dengan disuruh sering terbang dan dikasih kalsium, nutrisi, vitamin yang banyak ya, dipush tiba tambah lagi biar ganti bulunya maksimal dan bagus dan kuat guys. Pengen ikutan aja dia mau guys. Belum, Tiana nggak syuting hari ini ya, istirahatnya main tuh. Oh, udah main duduk. Sip. Nah ini nih guys Valkyrie-nya ya. Ini salah satu eksotik yang bisa dibilang juga satwa liar juga, tapi sudah menjadi partner manusia sejak lama gitu ya. Kayak bersama pemburu di luar negeri, dia bantu buru makanan buat orang juga, mangsa juga gitu ya. Dan juga digunakan juga di airport, juga ada buat ngusir burung-burung sekitar airport agar pesawat aman landingnya gitu. Terus juga ada elang yang dilatih buat nangkep drone ilegal atau nggak drone-drone yang harus di take down gitu. Ada. Terus juga banyak sih kegiatan elang bersama manusia itu udah banyak banget, udah jadi partner ya. Dan burung elang juga ada guys yang dia terbang di satu stadium gitu ya, di lapangan bola atau enggak rugby kayaknya kok di Amerika. Terus dia terbang gitu di stadium burung elang bald eagle yang warna putih yang lambangnya Amerika gitu. Terbang itu keren banget guys. Nah untuk sampai titik sana mentalnya harus bagus, pelatihannya harus bagus. Kalau mau bagus nih mentalnya, ketemu orang dia cuek, nggak takutan, kita bawa keluar jalan-jalan main. Gue tadi mau dibawa ke mall atau nggak suatu tempat yang rame biar dia mentalnya terbentuk guys. Kalian kebayang di stadium aja yang ada puluhan ribu orang, elang ini nggak terganggu konsentrasi dan mentalnya aman. Ini biar bisa mentalnya bagus, kita harus sering diketemuin sama orang-orang guys. Dari mulai orang yang sekitar kita, terus dibawa keluar tempat orang nongkrong atau apa, kemana-mana, terus akhirnya tempat yang lebih banyak orang lagi guys. Itu bagus banget. Nah sebelum kita masuk, kita ambil dulu ini Wok, kipernya Wok Golf. Nih bulu-bulunya guys, lagi ganti, ini yang dicabut copot sendiri ya. Banyak banget lagi ganti bulu ya, bulu dewasa. By the way, for your information, burung elang di seluruh Indonesia adalah satwa dilindungi. Jadi barang siapa yang memelihara, memburu, membunuh, menyiksa, menyimpan akan didenda 100 juta dan atau gitu ya, gue lupa, dan atau dipenjara selama 5 tahun. Jadi hati-hati yang punya elang ya, pastikan itu legal atau enggak. Gue yakin elang Indonesia untuk pribadi sih masih sedikit, bahkan dibilang hampir nggak ada yang legalnya, karena belum ada penangkaran untuk dijual belikan. Kalau ini gua elang golden eagle dari Eropa, jadi semua surat-suratnya aman, ada, karena mereka ada penangkaran di Eropa. Jadi kalau kalian mau punya burung elang yang legal, Indonesia nggak ada atau nggak bisa, kayak mau nggak mau kalian import dengan harga yang fantastis. Begitu guys, kalau mau bener. Terus banyak yang nanya, Kak apa bedanya elang yang penangkaran sama bukan penangkaran? Elang penangkaran itu nggak mengganggu lagi populasi di alam liarnya ya. Elang yang di penangkaran misalkan patasang bertambah, nah itu yang hasil anakannya bisa dijual. Tapi kalau misalkan ilegal nangkap dari alam, itu nggak boleh banget guys. Ngurangin populasi di alam itu sangat tabu ya guys, nggak boleh gitu. Jadi bedanya itu sangat berpengaruh ya. Legal ilegal itu sangat berpengaruh ke pelindungan alam dan binatang ini sendiri guys. Pokoknya karena kita latih buat masuk ke sini guys ya, jadi elang ini pasti sedikit agresif untuk kemakanannya, karena yang kita pancing itu elangnya ada makanan di tangan kita, di glove-nya, jadi tahu ini sumber makanan gitu.
Betting ya? Betting kan? Teritori ya? Oh. Valkyrie. Cengkramannya luar biasa guys, nggak main-main. Valkyrie, let's go, kita latihan. Oke guys, sebelum kita lanjutin ke kontennya, gua mau cerita nih guys. Jadi kemarin itu ada teman gua guys ya, cerita ke gua bahwa dia itu gagal milih tempat dalam berinvestasi guys. Dan dia juga cerita ke gua guys, bahwa dia itu bingung untuk mengelola keuangannya yang baik itu gimana sih. Dan ya akhirnya gua kasih saran aja dengan pengalaman gue yang pernah gua alamin selama ini guys. Dan gue juga udah banyak belajar tentang berinvestasi dan juga mengelola uang dengan baik guys. Gimana lagi guys gua berinvestasi dan belajar mengenai cara cerdas untuk berinvestasi kalau bukan di OctaFX. Jadi OctaFX adalah platform investasi terpercaya yang ngebantu setiap kliennya untuk mencapai tujuan finansial mereka guys. Di OctaFX selain kalian berinvestasi, kalian juga bisa mendapatkan banyak pelajaran dari para ahlinya di YouTube OctaFX ataupun websitenya OctaFX. Nah kebetulan banget nih guys, buat kalian yang masih bingung tentang bagaimana caranya berinvestasi yang baik nih, OctaFX lagi ngadain konferensi Pro Trader Online yang berjalan hanya 2 hari saja dari tanggal 4 sampai 5 September 2023. Di konferensi Pro Trader Online ini kalian akan dapetin bagaimana caranya menjadi lebih produktif, gimana cara mengatasi kegagalan trading, cara pengelolaan uang yang baik, gimana mencari peluang trading di pasar keuangan, dan masih banyak lagi secara gratis guys. Konferensi ini juga bakal banyak ahli dan pakarnya yang mengisi acara tersebut seperti Daryl Yahya, Andi Senjaya, Andre Rizky, Samuel Chris, Vito Henjoto, dan Dennis SLL. Kalau udah bergabung nih guys, kalian akan dapetin keuntungan seperti sertifikat kehadiran, akses ke channel Telegram private, dan booster deposit 100%. Gokil nggak guys? Kalian langsung aja daftar ke konferensi Pro Trader. Linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Dan kalian download aplikasi OctaFX-nya. Jadi kalian tunggu apa lagi guys? Ayo bergabung dengan OctaFX untuk mencapai tujuan finansial kalian dan berpartisipasi dalam event online terbesar untuk para trader. Dan jangan lupa guys untuk pakai kode promo gue guys ya, Alshad Pro. Nih, pakai ini untuk dapetin bonus deposit 100%. Gokil! Jangan pernah capek untuk belajar hal-hal yang baru guys. Harus semangat untuk belajar terus. Sekarang kita lanjut ke kontennya. Let's go! Guys, kalau ada yang nanya nih, Valkyrie lawan Teona nih, bocil harimau umur 3 bulan menang siapa? Kemungkinan besar menang Valkyrie sih. Tapi nggak menutup kemungkinan Teona bisa menang. Ya. Karena cengkeramannya luar biasa nih guys, gokil banget. Gedenya setengah badan gue. Oke. Valkyrie guys. Si cantik. Gue mau bilang ganteng, emang ganteng, kadang gagah, tapi dia betina guys. Jadi gimana dong? Cantik kan, dia cantik. Tuh, halo Valkyrie. Ini kalau elang udah terlatih ini, dia udah cuek sama sekitarnya. Mau ada orang, nggak ada orang, udah nggak akan gagal fokus. Kalau ini masih elang rumahan guys. Ntar kita latih sampai dia bisa terbang dan balik lagi ya. Jadi hak burung untuk terbang itu tetap ada guys kalau dilatih. Ini 6 kilo guys, lumayan berat. Kak, kalau burung elang lawan harimau dewasa, menang siapa? Jelas harimau dewasa. Burung unta lawan rusa, menang elang lah. Orang makan kambing di hutan bisa dia bawa kambing ke atas gitu, ke angit guys ya, ke udara. Biasanya dijatuhin ke tebing. Kalau cara makan kambingnya kayak gitu dia. Kalau misalkan burung elang nih, Valkyrie nih, elang gede lawan burung unta, menang siapa? Burung unta menang elang kalau dia menyangkrap dulu lehernya, pasti menang elang. Mau terbang nih guys. Hit, no. Itu namanya betting guys. Betting itu hal yang wajar di falconry, dunia perelangan ya. Kalau dia udah nyaman, dia nggak akan kemana-mana, pasti diam terus di glove-nya. Fungsi elang di ekosistem apa dan makanan? Dia makanin ular sama tikus ya. Jadi tikus adalah hama para petani, juga bisa dibasmi oleh elang. Dia juga mengontrol populasi ular biar nggak terlalu banyak, karena elang juga makan ular. Ada jenis elang yang makan ular gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba musim ular menetas gitu ya, ada ular di mana-mana, kobra di mana-mana, ya itu berarti ekosistemnya nggak seimbang. Predator si ular yang makan ular itu berkurang, seperti elang, seperti musang, itu dia makan ular. Gitu guys, let's go, udah ya edukasinya. Banyak ngomong, sekarang gue harus banyak ngomong. Yuk, sekarang ke Valkyrie. Yang udah ngikutin lama pasti tahu, tapi yang baru-baru nih gue jelasin lagi sini guys. Nih Valkyrie sekarang mau latihan dulu ke tangan guys ya, terbang ke tangan.
Jadi kalau burung elang itu, kalau gua di sini burung elang itu kandangnya hanya untuk istirahat, bukan untuk terbang-terbangan. Kalau elang terbangnya jauh banget dan besar bentangan sayapnya, jadi kandang kayak gitu nggak ada apa-apanya. Jadi caranya ya, cara cerdasnya adalah melatih elang tersebut untuk bisa terbang di udara kita dan bisa balik ke tangan, gitu guys. Seperti yang sudah dilakukan oleh falconer dunia. Keren. Apa itu falconer? Nah itu guys, itu dia falconer. Coba makannya nggak dikunyah guys ya dia. Coba mencabik dan menelan. Nggak ada ngunyah kayak kita, nggak ada. Dari pendek dulu guys ya. Step by step. Valkyrie. Mantap. Ditelan bulat-bulat guys. Dagingnya tuh. Ya jatuh. Mantap, kita lebih jauh guys. Valkyrie, ini nih butuh konsentrasi dan fokus dan tidak terdistraksi oleh hal lain. Nah itu elangnya harus belajar guys. Kalau udah fokus konsentrasi, nggak terdistraksi oleh lingkungannya, itu udah bagus banget, mentalnya juga bagus. Nah kebayang di stadium tuh 10.000 orang, puluhan ribu orang itu teriak, wah gitu, keren kan? Dan elang ini nggak terganggu sama sekali guys, keren itu, gokil. Jadi burung elang ini ada beban untuk terbang dan beban untuk istirahat, nggak terbang lah kurang lebih ya. Flyweight namanya. Flyweight itu beban dia terbang itu kalau pasnya berapa kilo. Misalkan Valkyrie nih flyweightnya 5,5 kilo. Nah di angka itu burung elang akan lebih ringan untuk terbang dan sering terbang. Tapi kalau udah kenyang, misalkan lagi gendut nih, lagi ganti bulu, dia akan 6 kilo dan nggak begitu sering terbang. Gitu guys. Karena benda terbang itu ngaruh banget sama namanya beban atau bobot dari tubuh tersebut. Nih, Valkyrie. Kalau dilempar balik sini terbang nggak? Terbang. Ayo coba segini dulu ya. Nah kita coba balikin guys. Tuh. Terbang baru ngomong. Tuh. Ini guys. Tuh. Nah kita coba balikin guys. Tuh. Terbang baru ngomong. Mantap ya. Terbang dari tangan ke tenggeran. Lagi. Up. Coba lagi. Lebih jauh lagi guys. Valkyrie. Itu ada makanan. Kita tunggu fokus dulu tenggeran guys ya. Dah, nah ada kan? Tuh. Ke pinggir ya? Kenapa? Soalnya kan kalau Aquila sayapnya kan panjang banget. Nah si bulunya kan banyak yang ngedorong. Itu masih banyak bulu-bulu apa namanya? Bulu-bulu muda. Oh, jadi daya angkatnya berkurang guys, karena bulunya masih belum tumbuh dengan sempurna nih, lagi di bulu. Valkyrie. Jadi kan apa rentangan sayap jenis dari Aquila, apa keluarga Aquila kan panjang banget. Jadi keseimbangannya belum bisa. Ya, kalau Falcon sih kecil, ringan guys. Kalau ini dia kurang lebih sayapnya kan besar nih, bentangan sayapnya. Nah dia butuh bulu-bulu yang banyak ini untuk ngangkat beban tubuhnya guys, untuk terbang. Nah ini karena harusnya misalkan bulunya misalkan 25 bulu harusnya untuk terbang, dia sekarang cuma punya 20 bulu, 15 bulu gitu. Jadi kan kurang bulunya untuk terbang. Tambah masih muda ya, tambah masih muda tuh, masih belum matang bulunya gitu. Kalau dialami gimana kak? Kalau dialami biasanya terbangnya nggak jauh, dia lebih ke memangsa, iya, loncat dari pohon ke pohon, langkah-langkah jauh sambil kepakan sayap dikit-dikit. Oke guys, segitu aja latihannya sebenarnya, karena dia juga hasilnya kalau dipaksa kan. Nah, tapi kita sudah progres nih buat Valkyrie. Jadi kita akan bawa Valkyrie jalan-jalan refreshing ke cafe terdekat aja yang outdoor guys ya. Untuk membangun mental tadi ya. Jadi kalau Valkyrie ntar di tempat umum dia terbiasa. Harus sering kayak gitu ya. Beda ini kalau misalkan burung elang yang terlatih yang bagus, yang udah biasa berinteraksi dengan orang. Jadi stresnya berkurang, terus juga cepat beradaptasi dengan tempat baru. Nah itu tuh. Oke, let's go. Sekarang kita bawa aja ke cafe terdekat guys. Kita refreshing bareng Valkyrie. Let's go. Go guys, kita bawa guys. Bawa Valkyrie jalan-jalan guys. Hai guys. Berat guys. Kembali lagi bawa elang nongkrong guys. Tepat juga outdoor ya.
Halo. Selamat siang. Golden Eagle, elang emas. Ntar berat guys. Hela. Aduh. Oh. Udah ya? Tuh, udah pada gitu semua. Itu udah. Oke guys. Kita nongkrong bareng Valkyrie nih. Gokil buat jalan-jalan. Mana? Nggak nyampe kali? Nggak ngeliat maksudnya. Oh. Oh, itu ada. Oke guys, kita nongki di sini ya. Semi outdoor, tempatnya enak. Dekat rumah gua. Valkyrie juga beristirahat dulu, kita pesen makan bareng sambil kita lihat orang-orang juga lihat Valkyrie, sekalian gua edukasi dikit-dikit ya tentang burung elang. Oke? Mantap. Seru nih guys. Jangan deket-deket. Relax. Lihat guys, Valkyrie relax banget. Lumayan nih, patuk gak lumayan sakit sih kamu tuh, paru-paru predator. Oke guys, sudah beres. Kita nongkrong bareng sama Valkyrie-nya. Udah enjoy, Valkyrie juga lihat suasana baru ya. Refreshing dulu buat dia tuh. Lihat kiri kanan, lihat pohon-pohon, biar nggak bosen di satu tempat terus guys ya. Tuh, sit. Sebenarnya bagus lah binatang dibawa jalan-jalan. Ya tergantung ya cara kalian bawa jalan-jalannya kayak gimana. Kalau misalkan sesuai tepat ya bagus. Karena pasti binatang juga bosen kalau satu tempat terus ya. Tapi emang ada beberapa binatang satwa liar gitu yang nggak bisa dibawa jalan-jalan. Kalau ini mesti bisa guys. Oke udah beres ya guys. Kita udah makan. Udah orang pada ngeliatin semua juga. Pada ngeliat pada ngeliat Valkyrie tadi ya. Lumayan lah. Latihan mental ya Valkyrie ya. Nanti kan terbang banyak orang. Kamu lihat orang harus bisa. Oke guys, kita balik ke rumah yuk, let's go. Pulangin Fahri ke kandang. Fahri lagi, Valkyrie. Itu tuh suka ngejek Valkyrie tuh Fahri guys, biar gampang aja gitu Fahri. Yuk, let's go. Cakep. Let's go guys, kita pulang. Nanti dong. Mati rasa guys, tangan kiri gue udah tadi diangkat ya, ditahan, tangan udah turun banget. Gak kuat guys, 6 kilo tapi bergerak ya. Jadi nggak terlalu 6 kilo bobotnya kan. Kalau dia loncat, kalau dia narik lebih dari 6 kilo udah. Nanti next ke tempat yang lebih seru guys ya, mungkin di mall dan lain sebagainya yang pet friendly ya guys ya. Kita bawa elang jalan-jalan. Buat apa sih kak dibawa jalan-jalan? Buat latih mental guys. Dan biar nggak bosan juga dia. Let's go pulang. Oke guys, sampai sini kontennya udah beres ya. Yang nanya Valkyrie, udah nih gue bikin sama Valkyrie Golden Eagle ya, salah satu elang terbesar di dunia. Dan Indonesia baru ada 2.
untuk yang pribadi gitu ya. Cakep banget nih kalian Valkyrie. Makasih ya cantik. Makasih ya. Kalau gua dipatok sumbing guys, langsung luka, bahaya. Tapi ya gitulah, satwa liar. Oke, sampai sini kontennya. Thank you nonton. Keseruan latihan bentar Valkyrie, terus jalan-jalan refreshing lah sama burung elang ya. Sekalian di manning itu kayak gini nih, dibiasain di sarung tangan, di tangan kita, biar dia anggap ini adalah dahan pohon rumah dia gitu. Dan ini elang legal, sertifikat, ada ringnya tuh, nomor ringnya ya sini. Ini ID-nya lah, jadi udah pasti legal, nggak mungkin ilegal masuk Indonesia kayak gini, susah banget guys. Oke, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Berat banget nih guys, kaki gue udah tangan gue udah mati rasa. See you next video guys, bye bye.